Semua listeners, apa kabar Anda untuk sore hari ini? Kembali di Jumat sore dari jam 4 sore hingga jam 5 nanti. Kita akan bersama-sama dengan tamu yang sudah datang di studio Smart FM. Dan hari Jumat itu biasanya selama kurang 1 jam ya, dari jam 4 hingga jam 5 sore. Itu akan ada yang namanya Smart Community. Jadi di studio Smart FM pastinya sudah ada tamu-tamu yang spesial dari kelompok atau juga komunitas dan organisasi juga seperti biasa, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, juga kami undang untuk Anda berinteraksi di 0811-6711018 0811-6711018. Nah, kira-kira siapakah yang sudah hadir menemani saya sore hari ini, Smart Listeners? Nah, di studio Smart FM ini sudah hadir ada 2 cowok ganteng ya. Nah, selamat sore, ini ada Ko Johannes Luke dan juga Bang Niko Haryanto. Selamat sore. Selamat sore. Agak mendekat sedikit Bang ke mic. Oke. Nah, selamat sore, apa kabar Ko Johannes dan juga Bang Niko sore hari ini? Baik. Baik ya. Aktivitas lancar ya Bang ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, semakin sore hari ini kita sudah kedatangan tamu di studio Smart FM. Ini komunitas yang menamakan diri mereka yang di dalam ini bergotong royong. Nah, kita akan tanya-tanya sebenarnya ini komunitas atau juga organisasi ataupun kelompok yang seperti apa selama lebih kurang 1 jam. Dan nanti juga Anda boleh bergabung bersama kami, juga pengen nanya, siapa tahu ada yang pengen gabung atau juga pengen ikut kegiatan mereka juga boleh. Nah, kita langsung saja. Mungkin ini ke Ko Johannes terlebih dahulu ya. Nah, sebenarnya ini komunitas ataupun juga organisasi ataupun kelompok yang seperti apa bergotong royong ini, Ko? Bergotong royong bisa dibilang mau dibilang komunitas sudah iya, mau dibilang kelompok iya. Organisasi belum ya? Belum ya. Belum. Kelompok berarti ya. Karena lahirnya itu karena situasi. Karena situasi terkini membuat kita punya visi misi yang tiba-tiba ketemu ya udah jalan bareng gitu. Oh gitu, karena situasi makanya terbentuk kelompok ini gitu ya. Iya. Nah, ini situasinya seperti apa? Ya, situasi belakangan ini di mana dunia sedang menghadapi ada wabah ya. Ada wabah, ada pandemi di Indonesia, udah nyampe ke Indonesia. Tiba-tiba saya kepikiran ada sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, yaitu hand sanitizer. Waktu itu saya belum ngomong apa-apa. Saya cuma di medsos saya post di mana bisa beli botol di Medan. Beberapa teman ada komen di situ. Nah, ini teman saya ini yang jarang banget ketemu. Ya. Kami ketemu nggak sampai 10 kali nih. Ya. Kayaknya seumur hidup kami ketemu belum ada 10 kali. Bisa dihitung dengan jari ya. Iya, betul. Jadi tiba-tiba dia nelpon, lu mau nyari botol di sini gitu loh. Nah, dia ngomong, saya ada kepikiran mau bikin ini gitu, hand sanitizer udah dibagiin. Loh, sama saya bilang. Saya ingin nyari juga mau bikin ini gitu loh, udah dibagiin gratis ke masyarakat. Ya udah, kami langsung ngatur waktu, ketemu. Ya, kita ketemu langsung jalan bareng, kita keliling Medan. Akhirnya bukan hanya nyari botol, kita nyari botol dan segala macam bahan-bahannya, dan terus kita juga di hari yang sama kita dapat training. Juga di situ. Kita dapat training, diajarin bagaimana membuat hand sanitizer yang standar WHO. Nah, disitulah mengalir terus. Oke. Nah, kenapa kok bisa punya visi ataupun juga misi yang seperti yang Koko sampaikan tadi? Apa karena melihat di Medan ini kayaknya hand sanitizer udah mulai berkurang atau bagaimana? Ya, kita menyadari semenjak pandemi ini mulai intensitasnya naik. Di kota-kota lain kita juga udah melihat, di medsos ya udah pada rame. Hal-hal yang berbau dengan kesehatan, misalnya masker ya, itu sudah mulai agak sulit dicari dan harganya tiba-tiba melambung luar biasa sekali, bahkan bisa dikatakan lebih dari 10 kali lipat. Nah, kita berdua punya satu pemikiran, bagaimana masyarakat bisa membeli ini gitu loh, karena kalau mahal belum tentu semua orang sanggup. Kedua adalah saya udah berpikir, tiba-tiba teringat pada Pancasila. Saya teringat pada Pancasila, founding father kita luar biasa sekali. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa,
kita harus tahu kepada Tuhan. Agama kita apa terserah, ya kita harus tahu kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang ada dan berada. Nah itu saya berpikir adalah di situasi yang sulit, nilai kemanusiaan kita harus keluar. Nilai kemanusiaan kita harus keluar dan masyarakat itu harus memperoleh sesuatu itu yang adil. Artinya jangan sampai ada orang bisa beli tapi yang lain nggak bisa beli. Dan kita juga melihat tanda kutip itu tiba-tiba barang naik luar biasa. Dan bagi kami berpikir adalah begini, bisnis itu semua orang mau cari untung, tapi di balik itu kita harus punya adab. Yaitu ketika ada satu kondisi, apalagi seperti ini ya, ada pandemi ya, itu menyangkut kemanusiaan. Jadi kalau kita mau berbisnis, adab itu harus paling utama. Nah ini yang kita mau netralisir. Jadi ketika ada orang yang menjual luar biasa mahal, kami tidak mau bersaing dengan menjual harga murah. Tapi kami berpikir adalah bagaimana semua orang bisa dapat. Ya udah, kami jalan. Berarti dibagikan secara gratis. Gratis. Oke, gitu. Nah, ini apa ya? Basicnya dari Koko sendiri ini sebenarnya memang dari orang kesehatan atau enggak? Saya enggak. Jadi, bahkan mungkin seumur hidup saya nggak akan berpikir suatu hari saya akan bisa buat hand sanitizer yang akhirnya mengantar saya duduk di sini di Smart FM. Kalau Bro Niko dia memang ada sedikit basic di chemical karena dia bergerak di bidang parfum. Nah dia juga banyak membantu dan berkat dia lah yang dia tahu lokasinya di mana, terus kita hunting itu nyari apa dan kualitas yang baik. Jadi akhirnya Bro Niko juga yang bawa kita ya ke satu perwakilan pabrik di Medan yang menjual dengan harga yang masih harga pabrikan. Itu bahan bakunya. Bahan bakunya. Dan itu standar. Artinya itu semua packagingnya itu juga udah disegel, ada sudah di lolos uji oleh Dinkes dan semua memang secara bahan sih kita pakai semua yang memang standar Dinkes gitu. Jadi yang memang sudah bahannya itu yang packagingnya kayak misalnya alkohol dan lain-lain itu memang yang sudah ada izin Dinkes sih. Bahkan jadi kita cuma sekedar mengolah aja. Bahkan ini ada kebutuhannya kan salah satu bahan bakunya adalah Aquades. Aquades itu kan air sulingnya. Kita juga tidak menggunakan air suling, menggunakan air yang dimasak atau air galon gitu. Tidak, kita beli memang ada sudah lolos Dinkes di situ. Jadi pabrikan semua. Oke. Nah untuk anggotanya sendiri ada banyak. Nah mengalir sekarang cukup. Nah ini anggota lebih detailnya berapa banyak ini Bro Niko yang lebih. Kalau kalau saya sekarang ini kalau untuk pergerakan kita yang bergotong royong sekarang tuh sudah sangat banyak komunitas yang bergabung ya, komunitas kreatif, komunitas beberapa kayak pecinta alam dan lain-lain itu juga banyak yang bergabung. Kalau untuk saat ini jumlah orang kita sudah tidak mengetahui gitu. Tapi ada beberapa koordinator saja yang saya kenal gitu. Tapi yang di balik koordinator tuh ada beberapa orang lagi. Jadi untuk saat ini kita udah banyak program, bukan hanya hand sanitizer saja sudah. Ya, masker juga udah ya. Masker kita sudah ada. Kita memproduksi masker. Bisa dibilang masker darurat ya. Masker darurat yang kita bagikan juga ke masyarakat yang itu maskernya itu bisa dibilang yang bisa dimasukin tisu supaya droplet itu ibaratnya bersin, percikan itu tidak keluar dan tisunya itu bisa diganti per 3 jam sekali, dibakar atau dimusnahkan dan maskernya bisa dicuci kembali untuk dipakai dan itu secara riset boleh dipakai ketika sudah diinspektan atau sudah dicuci. Cuci secara biasa enggak? Cuci menggunakan sabun karena virusnya juga mati menggunakan sabun. Oke. Nah, berarti dengan begitu kalau bisa dibilang ini kelompok bergotong royong adalah gabungan beberapa organisasi, beberapa komunitas gitu ya? Komunitas. Kita kelompok lah, kelompok yang terdiri dari banyak sekali komunitas. Jadi makanya namanya bergotong royong, kita nggak ribet-ribet. Komunitas bergotong royong gitu ya. Jadi ada beberapa komunitas gabung dengan kegiatan yang sama gitu ya? Iya, karena kita melihat situasi ini dan kita punya visi yang sama, yuk wes kita jalan bareng. Bang Niko tadi posisinya sekretaris ya? Apa namanya? Sama ya.
Kita sama-sama Berarti inisiator juga gitu ya. Bang Niko Haryanto. Nah, Smart Listeners, jadi untuk Anda yang ingin nanya-tanya ke Bang Niko ataupun juga Ko Johannes, kita masih memberitahukan untuk Anda bisa sampaikan di WhatsApp Smart FM di 0811 671018. Anda bisa mendengarkan kita di 101,8 FM, atau juga yang ingin streaming boleh di www.radiosmartfm.com. Oke, www.radiosmartfm.com. Pilih network Kota Medan. Dan Smart Listeners, untuk kita sekarang sudah ada di sesi kedua ya. Tadi kita sudah tanya-tanya. Ini komunitas bergotong royong adalah komunitas yang isinya dari beberapa komunitas yang memang secara sukarela bergotong royong untuk berbagi yang namanya hand sanitizer, kemudian juga sekarang sudah ada masker gitu ya. Tentunya punya kegiatan-kegiatan yang lain dong ya, Smart Listener. Nah, kita akan tanya. Nah, kalau ini komunitas ini apalagi kegiatannya selain tadi kayak berbagi hand sanitizer ya, kemudian juga masker, apakah ada kegiatan yang memang khusus yang sudah dirancang oleh komunitas ini? Oke. Oke, Kalau untuk saat ini kita sedang merancang yang namanya CTU. CTU itu Tempat cuci tangan umum. Cuci tangan umum. Ya, cuci tangan umum yang kita akan tempatkan, sedang kita survei untuk ditempatkan ke beberapa tempat umum yang Sifatnya mobile lah. Ya. Sifatnya mobile lah. Iya, mobile. Gitu. Jadi kita lagi cari tempat, emang beberapa tempat yang umum yang mana yang harus kita datakin CTU. Karena kan untuk sekarang yang paling penting itu daripada hand sanitizer, sebenarnya yang lebih baik itu adalah Cuci bercuci tangan menggunakan sabun. secara air mengalir gitu ya. Dan sabun ya. Dan juga yang sekarang sudah kita lakukan itu adalah penyemprotan disinfektan ke tempat-tempat umum seperti beberapa tempat ibadah. Itu sudah kita lakukan sampai saat ini. Okay. Dan sudah sekolah, banyak sekolah juga. juga. Iya. Sekolah-sekolah ya. Dan mungkin kita ada juga program ke depan hari adalah ya itu chamber cold box itu untuk disinfektan. Bilik cinta. Bilik cinta, itu namanya bilik cinta gitu. Kalau saya katakan itu bilik cinta. Kenapa gitu kok? Nah, banyak orang masih kalau udah dengar bilik cinta pasti tertawa mungkin pemikirannya entah kemana gitu ya. Tapi saya berpikir ini bilik cinta, artinya begini. Itu bilik adalah bilik disinfektan ya. Jadi kita ada cairan disinfektan yang disemprotkan ketika kita masuk ke dalam. Nah, kenapa kita mau masuk ke dalam? Karena kita mencintai keluarga kita mencintai tetangga kita, saudara-saudara kita tidak mau menjadi virus carrier. Makanya saya katakan itu bilik cinta, karena kita mengasihi saudara kita, keluarga kita masuk ke sana, kita cuci gitu loh. Dan cuci melalui disinfektan di sana. Jadi kita tidak menjadi virus carrier. Makanya saya katakan itu bilik cinta. Logis ya, logis. Bilik cinta ya. Logis. Nah, ini ngomong-ngomong kan pembuatan hand sanitizer juga menggunakan bahan baku yang tidak murah begitu ya. Begitu juga masker gitu. Nah, untuk pendanaannya sendiri ini apakah di dalam komunitas ini urunan dananya atau seperti apa nih, Bu? Kolektif. Kolektif. Awalnya memang kita sendiri. Kita sendiri. Ya, pribadi gitu Banyak ya. tiba-tiba masuk gitu ya. Wah, saya mau donasi, donasi gitu. begitu. Akhirnya terjadi kolektifan yang besar. Oke. Dan kita juga nggak inilah, artinya kita nggak, maksudnya karena dana kita nggak jalan nggak lah. Jadi ketika dana masuk ada sekian bisa bikin berapa, itu kurang, ya udah kita bagi uang sendiri. Ketika ada yang donasikan bahan, misalnya dia donasikan botol, ya udah kita carrying alkohol. Ada yang ngasih kita alkohol, ya udah kita nyariin aquadesnya yang lain-lain gitu masuk botol. Jadi tetap jalan. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah juga sampai sekarang masih jalan dan kita masih komit, yaitu kita berikan gratis. Untuk bahan maskernya juga? Gitu. Masih ya? Ada juga yang memang menyumbangkan untuk bahan. Semuanya kita donasi dan semuanya kolektifan. Oh, oke. Kolektifan dari banyak orang. Gitu. Jadi dari sesama komunitas yang bergabung di bergotong royong ini juga mereka menyumbangkan gitu Iya, ya? ada beberapa kayak misalnya kopi itu dia menyumbangkan sebagian. Ada beberapa kopi, gitu, ada beberapa warung kopi yang kayak gitu. Ada juga beberapa komunitas yang mereka juga kolektif, gitu. Ada juga dari pengusaha sedikit, gitu, yang mereka meluangkan sedikit, gitu. Ada juga dari teman-teman kita. Jadi sebenarnya benar-benar bergotong royong di sini, gitu. Iya. Oke. Ada yang mungkin mereka nggak punya waktu tuh, tapi mereka punya bahan. Iya. Ya, ada yang nggak punya waktu, tapi dia punya dana.
anak dia kasih. Ada yang memang punya waktu tapi nggak berani keluar lagi. Nah, itu awalnya Koko ngasih tahu dulu ke mereka atau mereka tahu sendiri gitu? Memang dari awal kita ada katakan kalau mau yang mendukung kita boleh gitu loh, boleh kita ada sediakan wadahnya untuk mendukung, tapi kita nggak forsir ke sana. Ya memang ya mungkin mereka juga melihat lah yang sudah kita lakukan, jadi ya mereka juga bisa dikatakan sangat tertarik untuk mendukung. Jadi mereka banyak yang bertanya apa yang bisa gitu. Bentuk donasinya juga kita bukan hanya uang gitu, kita memang sediakan open donasi, Open lah. bahan baku, ya. botol, segalanya kita open donasi. Oke. Nah, untuk yang membuat ini petugasnya siapa? Untuk saat ini Yang sudah ada, meracik ya? Ada. sudah ada. Oke. Nah, kita serahkan. Awal-awalnya ke- dulu Ko Johannes masih sendiri? kita, sama Masih kita. berdua sama Berdua, Bang Niko? berdua, Oke. tapi masing-masing nyalek. Masing-masing menyalip. Oh, masing-masing nyalek Ya, di karena rumah? iya, masing-masing menyalip karena Jadi saya buat, dia juga buat. Oh gitu. Ntar ukurannya tapi sudah di ini Sudah, ya, udah ada standar. sama gitu ya, Ada sama standar, ya. standar. Yang Oh. paling sering bunyi gini, bahan nih kurang, punyamu ada nggak? tukar-tukaran. Dengan ukuran gitu ya. Oke, nah kalau masker yang jahit? Ya Dijahit sekarang dong sudah ya? ada adik-adik dari rumah kita kreatif. Oh, gitu. Kita ada adik-adik, jadi adik-adik yang membantu kita sekarang. Oh, itu mereka yang ngejahitin gitu. Iya, buat ngejahit. masker. Karena mereka kebetulan memang membuat sesuatu yang menggunakan jahitan, gitu, Jahitan. karya-karya gitu. Jadi memang kita berdayakan untuk adik-adik itu untuk menjahit yang mereka mau. Oke, nah tadi kan juga sudah sempat disinggung mengenai hand sanitizer itu memang sesuai standar WHO begitu ya. Nah kalau untuk masker sendiri gimana nih ceritanya? Masker ini masker darurat. Masker darurat gitu Iya. ya? Oke. Pada dasarnya coba Pak Jo. Nah jadi gini, kita melihat ketika pandemi ini bergulir, semua orang berburu masker, sehingga mau tak mau rumah sakit, klinik, dokter-dokter mereka bersaing dengan masyarakat. Akhirnya jadi yang stoknya mungkin 1.000 harus bagi gitu loh, yang stoknya mungkin 100.000 harus bagi gitu loh. Jadi otomatis kan tim-tim medis itu kekurangan karena yang seharusnya menjadi milik mereka udah dibeli oleh masyarakat. Bahkan tanda kutip beberapa orang kita katakan menjual dengan harga mahal ya, menjual dengan mahal ya. Kembali lagi Bukan gitu. mahal lagi pun di luar di luar logika Tim bahkan. medis kekurangan. Jadi banyak kekurangan. Sedangkan kita tahu bahwa menggunakan masker itu di kondisi sekarang itu memang penting, tapi tidak wajib harus maskernya medis. Karena masker bagi orang sehat sebenarnya hanya untuk jaga gitu loh. Karena kita sendiri juga punya imun kan. Sedangkan di rumah sakit itu banyak sekali orang selain tim medis sudah ada orang sakit yang memang tubuh mereka udah agak lemah karena mereka sakit kan. Ada yang sakitnya sudah bisa dibilang menahun. Ada yang gagal ginjal, ada yang kanker, macam-macam. Nah, mereka kan butuh proteksi. Ini diambil masyarakat, dibeli masyarakat. Jadi mereka kehilangan. Mereka juga mau beli juga tidak semua orang mampu dengan harga yang segini ya kan. Jadi kita ingin masyarakat itu memahami juga bahwa ada solusi kedua di luar masker medis. Ya ini yang kita buat ini, Jadi mereka kalau masyarakat biasa bisa menggunakan ini, otomatis stok masker medis itu bisa kembali ke tempatnya yang seharusnya, di mana orang sakit, tim medis, dokter, rumah sakit semua bisa pakai gitu loh. Nah kita sedang menggeser ini, kita berupaya menggeser ini. Jadi ya ini kita jalan. Oke, nah nanti mungkin boleh cerita lebih lanjut lagi ya mengenai masker yang Koko dan juga Bang Niko produksi ya, dan untuk dibagi-bagikan ke masyarakat kita harus balik lagi. Nah, smart listeners, Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan, kita masih undang Anda untuk sampaikan komentar atau juga yang ingin Anda tanyakan, silakan saja di 0811 671018 melalui WhatsApp-nya Smart FM. Usai jeda kita akan kembali untuk Anda.
Ada Coach Johannes, kemudian juga ada Bang Niko sore hari ini. Tentunya ini sekaligus kita tahu komunitas ini seperti apa. Kemudian juga mereka tentunya bisa mengedukasi orang banyak ya. Kenapa? Karena juga mereka awalnya nggak bentuk komunitas ini adalah dari kesukarelaan hati, kemudian juga rasa yang boleh nggak sih dibilang rasa iba gitu melihat keadaannya. Boleh kemanusiaan. Rasa kemanusiaan gitu ya, lebih tepatnya gitu ya. Nah, di tengah virus pandemi dari COVID-19 atau juga virus corona ini sebenarnya, jadi mereka berbagi hand sanitizer secara gratis, kemudian juga membagikan masker secara gratis, dan dalam rencana juga akan ada namanya tempat cuci tangan umum, kemudian juga ada namanya kata Johannes bilik cinta gitu ya. Bilik yang bisa mensterilisasi ini juga nanti akan ditempatkan di tempat-tempat umum gitu ya, Ko ya. Iya. Oke, nah tadi kita juga sempat ngobrolin mengenai soal masker. Boleh dong Ko Johannes atau juga Bang Niko untuk mengedukasi masyarakat dan juga semua pendengar Smart Signers, karena kita ketahui yang kan seharusnya diinstruksikan itu yang tidak sakit nggak usah pakai masker gitu. Yang sakit itu memang untuk orang yang sakit gitu, kemudian juga yang para medis begitu. Tapi kenyataannya di lapangan ini yang nggak sakit juga pakai masker, dan akhirnya masker juga langka gitu ya. Nah, ini gimana Ko? Medis mereka kesulitan mendapatkan masker. Oke, gimana nih Ko? Jadi makanya kita ada sedikit berpikir, kita membuat masker, kita pengen juga ini bertukar dengan yang punya masker medis itu, ayo dong kasih ke kita kasih yang ini yang kita punya gitu loh. Supaya masker medis itu bisa kita donasikan ke rumah sakit. Dan ini memang udah dilakukan, ada teman yang namanya Anita, ini juga udah dia lakukan sih. Dia udah lakukan, dan kita akan lebih intensif lagi karena produksi masker sudah lagi bergulir ya. Lagi bergulir. Sudah ada sebenarnya untuk kalau selesai ini semua, ini ada 20.000 lagi. 20.000. Tapi masih terkendala memang di biaya penjahitan kita memang. Iya. Oke. Itu kenapa biaya penjahitan? Karena ada beberapa motong itu memang kita nggak bisa dipotong dengan sendiri. Gitu. Iya. Harus menggunakan dari ada beberapa orang. Begitu. Kita bukan menjahit. Ya, yang menjahit ada gitu, tapi memotongnya ini gitu, pemotongannya itu kan membuat pola itu memang itu kan perlu biaya gitu yang memang menggunakan mesin gitu. Kalau tidak kan ketika beberapa banyak gitu kita potong nggak bisa secara manual satu-satu gitu ya. Karena jumlahnya juga banyak, jadi otomatis dia akan mengerjakannya itu udah seharian. Otomatis kan ya gimana pun dia harus jadi profesional gitu. Jadi wajar sih ada biayanya. Ada biaya semua. Nah, jadi kan saat ini juga nih sedang berjalan nih sekarang ya, ada ke PMI ada gitu, kita ada juga ke puskesmas, ada ke rumah sakit juga, ada beberapa rumah sakit yang beberapa tenaga medis itu memang harus menggunakan mau nggak mau menggunakan masker darurat ini gitu. Karena nggak ada yang mungkin di rumah sakit juga udah dipilah juga lah ya. Yang betul-betul harus maskernya medis dan harus masker kita gitu. Ada yang mungkin yang lebih di depan, dia mungkin pakai masker kita bisa. Karena ya situasinya seperti ini. Iya. Oke, dan beberapa rumah sakit banyak gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya Smart Signers untuk ada yang punya nih, ayo kok diminta aja, ditarik aja pasang. Yang punya masker medis, yang nyetok masker medis banyak-banyak, boleh nih ditukarin ke komunitas bergotong royong ini untuk dibagikan, diganti dengan masker yang mereka produksi gitu ya. Jadi Smart Signers seperti tadi ke Anita ya. Ya ke Diko juga bisa, ke saya juga bisa lah. Karena kita sifatnya kan gotong royong, jadi kemana aja oke gitu loh. Kemana aja oke, ke saya juga saya akan bantu distribusikan, ke Niko juga bisa, ke rekan saya Anita Fong juga bisa. Jadi ayolah yang punya berlebih masker medis itu, ayo bolehlah, jangan egois ya, jangan egois, bisa didonasikan, ditukar. Karena kalau masker medis setiap orang masyarakat pakai 3 hari 2 hari dia ganti, itu cobalah kita berpikir itu tidak bisa diuraikan 1 tahun kemudian gimana. Dan sudah terjadi gitu, kita lihat di jalan gitu, sampah-sampah masker medis, dan kita tidak tahu itu juga virus. Iya, kita nggak tahu itu bekasnya orang yang flu atau apa, kita nggak tahu. Gitu ya. Menyebarkan virus itu. Iya, karena itu kita nggak tahu basicnya apa kan. Dan ini di jalanan kita masih lihat yang jalanan. Kita coba bayangin yang kita lihat di jalan itu setiap hari ada, dan 1 tahun kemudian gimana menggunungnya. Nah, ini kan jadi masalah lingkungan yang sangat besar.
Mungkin sekarang perhatian kita semua masih terfokus dengan pandemi, kita masih belum berpikir ke sana. Tapi kan kita juga harus mulai berpikir ke depan. Artinya setelah ini selesai gimana? Jangan masalah kedua gitu loh, masalah yang lain lagi muncul. Jadi kalau ada solusi seperti masker yang bisa direfill, ya satu orang mungkin cukup 2, satu pakai, satu cuci. Kalau ini maskernya bisa dicuci ya? Bisa. Bisa. Ini bahannya apa bang? Ini bisa dibilang bahannya itu Kain yang breathable. ya spunbond ya nama bahannya ya. Dan ini termasuk sebenarnya anti air tapi bisa dicuci. Bisa dibersihkan. Ya, bisa dibersihkan dengan cara menyemprot alkohol bisa, dan itu secara riset bisa gitu. Sudah ada riset dan bisa dibersihkan Apa yang bolak-balik. riset sendiri? Ya, Oke. banyak bukan artikel saja gitu, tapi bisa dibilang banyak berita-berita yang berdasarkan dokter mengatakan tidak harus kalau untuk masyarakat tidak harus buang pakai gitu, tapi bisa dicuci. Bisa dicuci Masih ya. ada, Kalau masih nggak Jadi diinfektan aja gitu. disinfektan ya. Iya. Cuci deterjen juga udah bisa. Cuci deterjen, dijemur juga sudah bisa dipakai lagi. Oke. Ini berapa lama ketahanannya? Bisa Sampai berapa- sampai hancur. sampai hancur. Ya, Sampai tapi hancur. disarankan itu sebenarnya 4 kali saja. 4 kali 4 kali cuci. saja. 4 kali cuci kering, ya sudah. Kalau bisa dimusnahkan dengan cara dibakar, jangan dibuang.